warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala habibina rasulillah sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu dan saudara sekalian, serta sekolah subuh masjid Jamiah Iman juga Bapak Ibu yang gabung mengikuti kita ini melalui Zoom. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah yang melimpahi kita berbagai nikmat dan karunia, hidayah dan inayah, sehingga di pagi ini kita kembali hadir dalam majelis ilmu kita, majelis yang mulia karena kemuliaan Al-Quran yang kita baca, kita kaji, memberikan banyak keutamaan, pahala yang berlipat ganda, turunnya sakinah serta para malaikat yang mendoakan kita semua. Jadi amalan yang dijadikan akan memudahkan orang-orang yang mengikutinya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita mengawali kajian kita As-Sajdah ayat 3 bagian terakhir. Ayo kita ngaji dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ.
Awalam yaro anna nasuqul ma'a ilal ardil juruzi fanukhriju bihi zar'an ta'kulu minhu an'amuhum wa anfusuhum. Bihi zar'an ta'kulu minhu wa anfusuhum afala yubsirun. Wa yaquluna mata hadzal fathu in kuntum shadiqin. Qul yawmal fathi la yanfa'ul ladzina kafaru imanuhum wa la hum yunzarun. Fa'rid anhum wantadhir innahum muntadhirun. Sallallahu layarnya katanya yang kurang gede ininya laptopnya segini ini setelan itunya setelan LCD-nya atau kurang jauh. Ya, para ibu sekalian yang lagi belajar bersama-sama di bagian terakhir surah As-Sajdah. Yang sebelumnya di awal surah As-Sajdah ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan 3 hal yang sangat mendasar terkait dengan pokok-pokok keimanan, yaitu pertama tanda-tanda kekuasaan dan keesaan Allah Azza wa Jalla. Yang intinya adalah mengajarkan tauhid, ya, bahwa semua yang terjadi di alam semesta Allah yang menjadikan, Allah yang mengatur, maka Allah juga yang semestinya disembah. Kepastian hari kebangkitan dan turunnya ayat-ayat Allah sebagai petunjuk dan peringatan bagi manusia. Di ayat berikut ini Allah Azza wa Jalla menjelaskan satu hal lagi yang terkait dengan pokok-pokok keimanan, yaitu diutusnya para rasul dengan tugas menunjuki dan membimbing kehidupan manusia. Di antara para rasul tersebut yang diangkat, ya, kisahnya di akhir surah As-Sajdah ini adalah Nabi Musa alaihissalam. Ya. Ya, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad ataina, dan sungguh, wa dan laqad sungguhlah, sungguh kot juga sungguh banget. Ataina kami telah datangkan, ata datang. Nah, kalau ata ata datang, kalau dengan bi berarti datang dengan, artinya membawa. Tapi di sini diartikan memberikan. Walaupun ataina, dan sungguh kami telah memberikan atau mendatangkan.
memberikan atau mendatangkan Musa kepada Musa Alkitab, kitab Taurat. Fala takun, maka janganlah kamu wahai Muhammad menjadi fi miryatin, dalam keraguan, min liqaihi, dalam menemui atau menerimanya Al-Quran, ya. Karena yang kamu terima itu dulu juga diterima oleh Musa, ya, dan tugas yang kamu emban itu juga dulu diemban oleh Musa. Dan nanti kalau ada penentangan, ada penolakan, ada ya, penentangan dari umatmu, maka itu juga dialami oleh Musa. Jadi jangan kaget. Wa ja'alnahu, dan kami menjadikannya Taurat, ya, hudan sebagai petunjuk. Maka gila Taurat dulu sebagai petunjuk, maka Al-Quran yang turun kepada itu juga menjadi petunjuk. Bani Israel, untuk Bani Israel itu Taurat, ya, petunjuk bagi kaum Bani Israel saja. Ini perbedaan antara Nabi kita dengan Nabi sebelumnya. Bila Nabi sebelumnya itu diutusnya untuk kaumnya saja, tapi Nabi kita diutus untuk seluruh manusia. Kaumnya Nabi ya semua manusia yang ada sejak zaman itu sampai selanjutnya, sampai sekarang dan sampai di semua waktu dan di semua tempat, ya. Waja'alna, dan kami menjadikan ya, minhum dari mereka orang-orang Bani Israel itu a'immatan, jama dari imam, para pemimpin, ya. Kalau yang dipimpin namanya makmum. Iya, ya. Tapi nggak dipakai dalam, kalau nama makmum dipakai dalam sholat, kalau dalam kehidupan namanya umat. Yang tuna, mereka yang memberi petunjuk, yang ya, maksudnya ini menjadi ya, pemimpin yang gitu ya, mensifati, ya, menjadi sifat bagi pemimpin yang mereka memberi petunjuk di amrina, dengan perintah kami, SK-nya dari Allah, untuk kemudian dijalankan dengan dengan kurikulum, dengan konsep yang diturunkan melalui wahyu untuk disampaikan kepada manusia, membimbing mereka ke jalan. Lama sobaru, ketika mereka bersabar dalam membina diri, dan bersabar juga dalam menjalankan tugas pembimbingan itu, ya. Karena tugas membimbing umat itu berat, gitu ya, penuh tantangan, penuh rintangan, dan penuh kesabaran. Bila dulu umatnya Nabi Musa ada yang kemudian menjadi imam-imam, maka umatmu juga harus ada. Kayak diberikan pola pada Nabi bahwa yang harus dia lakukan adalah sebagaimana yang dulu dilakukan oleh Rasulullah. Wakanu, dan adalah mereka ini ya, imam-imam ini. Jadi ini memang di setiap umat ada
kelompok orang-orang yang memiliki kebaikan dan kemudian memiliki kemuliaan, memiliki integritas dan loyalitas yang lebih tinggi dari yang lainnya, ya. Dan ditunjukkan dalam bentuk pembelaan dan perjuangan dalam menyampaikan ajaran agama yang dibawa Rasul. Wakanu dan adalah mereka biayatina terhadap ayat-ayat kami yuqinun, mereka yakin, kemudian dia jalankan, dia lakukan dan dia ajarkan kepada orang. Baik, di bagian pertama dikasih judul mata rantai para rasul. Ya, rasul itu tidak sendiri-sendiri, tapi dia sambung menyambung. Ya. Dari yang pertama sampai yang terakhir. Kalau Nabi mengibaratkan batu bata, ya, seperti membangun peradaban umat, membangun bangunan, sudah dimulai. Nah, terakhir tinggal satu lubang batu bata, itulah Nabi Muhammad SAW. Jadi melengkapi sebelumnya. Dan mata rantai kitab-kitab samawi, rasulnya mata rantai kitab samawi juga seperti silsilah, ya, dari sebelumnya. Makanya tidak heran bila apa yang terkandung dalam kitab Al-Quran itu juga sebagiannya terkandung di kitab-kitab sebelumnya. Jadi kitab Al-Quran itu menghimpun, mengambil kembali apa-apa yang pernah disampaikan dalam kitab sebelumnya dan mengkoreksi bagiannya dan melengkapinya dengan hal yang lain yang tidak ayat sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Al-Quran itu bukanlah sesuatu yang baru. Ya, artinya model itu tuh udah ada sebelumnya, maksudnya ya. Nanti kita tidak terlalu ragu, tidak bingung, ya. Ada itu sama, kami itu sama dengan Musa. Dan Rasul yang membawanya pun bukanlah seorang yang asing yang belum dikenal sebelumnya. Karena nama Nabi, namanya itu sudah viral di kitab-kitab sebelumnya, itu sudah diinformasikan. Ya. Bahkan di kitab Taurat ada, di kitab Injil ada. Ya. Wa qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurati, itu mengacu ke sebelumnya. Wa mubasysyiran rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ya. Bahkan di kitab Veda ada juga. Ya, ada kitab Veda. Kitabnya Hindu, kitab Tripitaka ada. Ya. Iya, itu bisa jadi kitab-kitab yang dulunya pernah benar tapi terus menyimpang seperti Injil dan Taurat juga. Sesungguhnya turunnya Al-Quran adalah mata rantai dari kitab-kitab Samawi yang turun sebelumnya. Kitab Samawi itu mengacu pada sama langit, artinya kitab yang turun dari langit, dari Allah. Demikian pula diutusnya Nabi Muhammad sebagai Rasul juga merupakan mata rantai dari para Rasul yang diutus sebelumnya. Ini yang jadi keyakinan kita bahwa Rasul yang kita yakini Nabi kita Muhammad SAW adalah pelanjut dari Rasul-Rasul yang sebelumnya, Nabi Isa, dan Nabi Zakaria, Nabi Musa, Nabi Ibrahim dan seterusnya sampai naik sampai Nabi Muhammad. Jadi tidaklah nufarriqu baina hadin min rusul. Semuanya Rasul, nggak ada yang kemudian naik pangkat jadi setengah Tuhan. Semuanya sama Rasul. Allah telah memberikan kepada Musa alaihissalam kitab Taurat yang membenarkan Al-Quran.
yang juga telah dibenarkan oleh Al-Quran. Al-Quran membenarkan turunnya Taurat. Taurat juga dulu memberitakan akan turunnya Al-Quran, akan hadirnya Rasul yang terakhir. Bahkan sifatnya itu sangat detail. Ya, dijelaskannya itu digambarkan mereka itu sampai tahu Rasul yang terakhir itu seperti apa, seperti tahunya mereka sifat-sifat anaknya sendiri. Gitu ya. Sehingga ketika Bahiro, ya, seorang pendeta di Syam yang melihat anak kecil yang ikut rombongan, langsung curiga, kayaknya itu yang diceritakan dalam Injil. Artinya makin curiga, dia panggil itu kafilah dijamu ya. Bila dijamu, di mana anak kecil tadi gitu ya. Di mana yang tadi yang kecil tadi itu? Dia di rumah tadi, di luar main, biarin main, dia masih kecil. Padahal dia ingin menyalai. Akhirnya ya udah silakan dinikmati, dan dia menemui si anak kecil. Dan ditanyakan semua yang dia ketahui tentang calon nabi yang terakhir, dan semuanya terjawab persis. Ya, hingga terakhir itu dia ingin melihat ini ya, tanda kenabian yang di antara dua orang, stempel kenabian, dan ada ya, sehingga dia yakin inilah nabi yang dijanjikan, dan dia berpesan kepada Abu Thalib agar ada dijaga, jangan ketahuan orang Yahudi. Ya. Yahudi itu kerjanya suka membunuh nabi yang tidak mereka sukai. Ya. Jadi nabi yang tidak disukai itu dibunuh, itu sehari itu ratusan nabi. Apalagi ini nabinya bukan orang bangsa. Baik ya. Jadi keduanya saling membenarkan. Al-Quran membenarkan Taurat, Taurat membenarkan Al-Quran, dan saling menguatkan. Tidak saling menghujat, saling memaksa, tapi menguatkan. Ya. Oleh karena itu, wahai Muhammad, ya, fala takun fi miryatin min liqa'i. Ya, janganlah kamu merasa ragu untuk menerima Al-Quran itu. Ya. Karena sesungguhnya dalil-dalil kebenaran dan bukti-buktinya sudah sangat kuat, sehingga tidak ada tempat bagi keraguan dan kebimbangan terhadap kebenaran Al-Quran. Dengan Al-Quran, Allah berfirman dari kitab la raiba fihi. Itu kitab Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang Wajahna hudal li Bani Israil, dan kami menjadikan Taurat sebagai petunjuk bagi Bani Israil. Maksudnya Muhammad sebagaimana keberadaan kitab Taurat berfungsi sebagai petunjuk atau pedoman hidup bagi umatnya Musa, yaitu Bani Israil, maka keberadaan Al-Quran juga berfungsi sebagai petunjuk atau pedoman hidup bagi umatmu, yakni seluruh manusia sepanjang zaman hingga hari kiamat, termasuk manusia sisa-sisa pengikut Nabi sebelumnya. Nabi sebelumnya Nabi Isa, Nabi Musa. Yang ada zaman itu, di zaman itu harus mengikuti ya, Nabi kita Muhammad SAW. Kalau tidak ikut dengan alasan saya kan ikut Nabi Isa, oh nggak bisa. Nabi terakhir sudah putus, maka semua manusia yang masih ada harus mengikuti Nabi Muhammad SAW. Bahkan nanti di akhir zaman Nabi Isa turun, itu menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Ya, Nabi mengatakan, "Walladzi nafsi biyadihi la yasma'u bi, la yasma'u minni qaumun yahudiyyun wala nasraniyyun, thumma la yu'minu billadzi bihi illa kana min ashabi." Demi Allah yang jiwaku di tangannya, di dalam genggamannya, tidaklah mendengar dariku seseorang ahadun, ya,
seseorang dari Yahudi maupun Nasrani yang masih ada pada zaman ya, pengikutnya Nabi Isa atau Nabi Musa, kemudian tidak mau beriman kepada aku. Ya, karena merasa punya nabi sendiri misalnya, nggak mau, illa kana min ashabina, maka kecuali dia menjadi nerakaannya apa sih atau sikap yang dia ambil itu sama. Ketika nabi kita diutus, maka seluruh manusia harus kembali pada ajaran Nabi Muhammad, karena ajaran Nabi Muhammad ini yang paling sempurna, karena dia mengikut semuanya dan menyempurnakan. Sehingga ayat yang terakhir, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam dinan. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna shalihat anna lahum ajran kabir. Sehingga Al-Quran ini memberikan petunjuk pada jalan yang paling lurus. Dulu Nabi Musa alaihissalam yang menyampaikan kitab Taurat didustakan oleh kaumnya, ditentang dan diancam hingga akhirnya Musa bersama pengikutnya harus lari, meninggalkan Mesir. Lari memang ya, dikejar ya, dikejar oleh Firaun dan tentara untuk menghindari kekejaman Firaun dan kaumnya. Tidak heran jika Nabi Muhammad pun juga didustakan oleh kaumnya, oleh orang-orang kafir Quraisy, oleh Abu Jahal, Abu Sufyan, oleh Utbah, oleh Abu Lahab, pamannya sendiri. Disakiti, ditentang hingga beliau dan para sahabatnya hijrah ke Madinah. Bahkan sebelumnya beliau perintahkan sahabatnya hijrah ke Habasyah. Kemudian beliau sendiri ke Taif, walaupun malah disambut dengan sambitan. Itulah sunnatullah yang berlaku di alam ini. Selalu terjadi pertarungan antara al-haq dan al-batil. Seluruh nabi dan rasul selalu ada musuhnya. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu jadi orang baik, jangan merasa kemudian aman terus nggak diapa-apain. Banyak orang yang nggak suka. Itu bukan berarti Bapak saya kurang baik. Baik. Justru semakin baik semakin ada yang nggak suka. Itu memang sudah sunnahnya begitu. Sunnatulahnya hukumnya dari dulu begitu. Ya, ada setannya yang kemudian ya memutus orang-orangnya untuk memusuhi, memerangi orang-orang yang baik. Pertarungan yang akan terus berlangsung hingga hari kiamat kelak antara Allah, karena di situ menjadi instrumen ya, ujian ya, untuk mengetahui siapa yang membuktikan keimanannya dengan membela agama Allah, dan siapa yang menjadi musuh-musuh, siapa yang setia, siapa yang berkhianat, ya, siapa yang sungguh-sungguh, siapa yang celelehan, ya, siapa yang main-main gitu ya. Ya. Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayyutraku amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladziina min qablihim wala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu, yang benar-benar, wala ya'lamanna kadhibin, yang celelehan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin. Dan Allah sendiri mengatakan, kami menjadikan setiap nabi itu ada musuhnya dari orang-orang berdosa, orang-orang rusak, orang-orang buruk jahat ya, yang memang kemudian menentang dan mengganggu, melemahkan wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Cukuplah Tuhan itu sebagai pembimbing ya, mengawal perjuanganmu dan juga
menolong. Ya. Jadi kalau kamu berjuang kemudian dimusuhi, kemudian ditentang, kemudian ya itu memang begitu ya, tapi cukuplah nanti Allah akan terus mengawalmu dan membelamu, menolongmu. Dari kebiasaan ladina kafarut tabaul batil. Yang demikian itu memang sunnatullah bahwa orang-orang kafir itu pengikut kebatilan yang ya hidupnya berjuang untuk kebatilan. Wa annal ladina amanu tabaul haqqan rabbi. Orang beriman ikut kebenaran. Kadzalika yadribul nasi. Tinggal pilihlah ya kamu berada di kelompok yang mana, ahlul haq atau ahlul batil. Dan masing-masing ya ada konsekuensinya. Yang ahlul haq juga ada konsekuensinya, dia harus berjuang, berkorban, ya, berinfak juga. Ya. Ternyata ahlul batil juga tidak kalah ya, musuh-musuhnya dalam berjuang untuk kebatilan mereka, bahkan berinfak lebih besar ini ya. Bahkan yang haram itu sering malah mahal ya, minta murah. Nah, di sini malah gratis, tinggal minum ya. Nah, yang alkohol itu yang bikin mabuk itu satu botol dulu udah 10 tahun yang lalu saja. Harganya yang paling murah itu 500.000. Dulu sekarang ya mungkin 1 juta ya. Aku udah membuang pamer di jalan. Kenapa? Ya, saya berdua. Setelah dulu waktu itu kan pajangan aja saya punya. Oh iya. Pernah beling atau gimana kok? Boleh bagi dari kaji. Ada yang ngasih. Oh ada kenang-kenangan ya. Iya. Jadi ya, orang mabuk itu juga bangga mau majang fotonya. Nah, dia di mobil itu ada pajangan foto. Nah, mobil angkot ya, dia kan nggak kuat mampu beli benernya, tapi duplikannya dia pasang. Begitu pembuatan foto saya. Oh gitu ya. Dirasain nggak sempat di baik ya, jadi banyak yang haram-haram yang batil-batil itu mahal ya. Istri halal gratis, yang lain haram dicari-cari, padahal sama saja. Sama aja. Ada orang yang dulu cerita, dia TNI ya, kerjanya kan kemana-mana. Setiap singgah dia ya cari itu, cari itulah. Setelah pensiun dia tobat rajin cerita. Itu bosan sama aja, tidak casing aja. Iya sama. Ayat berikutnya ayat 24 menerangkan bahwa di antara Bani Israel yang menjadi Nabi Musa ada yang kemudian menjadi tokoh dan pemimpin masyarakat, ya, jadi nabi, jadi rasul. Di samping mereka memahami dan mengamalkan ilmu syariat yang bersumber dari Taurat, mereka juga mengajarkannya kepada orang lain. Selanjutnya di antara mereka ada yang akan menjadi nabi dan rasul, yang menyampaikan benar kepada kaumnya, dan ada pula yang tidak menjadi nabi tapi mereka tetap menjadi nabi. Kisah ini disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dan juga kepada kita semuanya sebagai teman beliau untuk menjadi inspirasi, ya, contoh dan spirit dalam menerima Islam sebagai pedoman hidup kita, ya. Bahwa untuk menuju kesempurnaan kita dalam berislam, kita harus lalui semua tahapan-tahapannya secara sempurna, ya.
Bisa gambarkan begini. Dari mulai akidah, ya, itu intinya ya, keyakinan yang tertanam di hati, ya. Kemudian dibuktikan dengan menjalankan syariah. Syariah itu ya amalan-amalan yang menjadi konsekuensi iman, ya, baik itu ibadah maupun akhlak, ya. Nah, sampai sini belum selesai. Satu lagi apa? Namanya di sini, ya. Satu lagi adalah dakwah, ya, dan jihad. Ya, jadi ini sifatnya adalah keterikatan yang kuat. Karena akidah itu artinya ikatan. Hati kita terikat dengan keimanan. Kemudian syariah intinya adalah adaptasi, mengadaptasikan seluruh kehidupan kita dengan nilai-nilai yang datang dari Allah. Ya. Dan dakwah, kontribusi. Hendaknya kita punya peran-peran dalam menegakkan dan memperjuangkan agama kita. Dengan apapun yang kita bisa lakukan, dengan tenaga, dengan ilmu, dengan pokoknya ambillah peran yang terbaik. Ya, makin besar perannya di dalam dakwah, makin tinggi derajatnya di sisi Allah. Maka Nabi menggambarkan puncak kesadaran seorang muslim itu seperti punuk unta ini. Sana wa dirwatu sanamihi al-jihad. Rasulul amri al-Islam. Inti kehidupan manusia itu adalah Islam. Mestinya bahwa dia hidup untuk Islam, untuk agama. Maka agama jangan menjadikan sambilan. Justru itu core-nya di situ. Intinya nih Islam, yang lain itu support. Kita nyari makan untuk bisa hidup, kalau sudah hidup untuk agama. Jadi makan untuk hidup atau hidup untuk makan? Hidup untuk makan. Salah. Untuk makan berarti makan terus. Makan untuk hidup. Pertanyaannya kalau udah hidup, jangan balik lagi ke makan ya. Untuk makan untuk hidup. Jadi makan untuk hidup, hidup untuk ibadah, untuk agama. Ya. Karena memang agama ini yang kita pertaruhkan nanti di akhirat. Makanya Allah katakan maliki yaumiddin, itu mengandung makna agar kita betul-betul fokus, ya, prioritas pada akhirat. Karena di sana kalau kita nggak bawa agama berat, ya, repot gitu ya. Ya. Maliki yaumiddin, yang merajai hari agama, ya. Karena hari itu yang berlaku agama. Yang nggak bawa agama atau agamanya salah, itu masalah. Baik ya, jadi para jemaah sekalian, ya, puncak kata Nabi, Rasulul amri al-Islam wa amuduhu as-sholah, dan pilarnya adalah sholat, wa dirwatu sanami al-jihad, ya, dan puncaknya adalah jihad. Sanam itu punuk unta, ya. Kalau unta itu yang paling tingginya karena kepalanya, maksudnya yang ditumpangi oleh kita ya. Nah, ya, ibarat saja bahwa dari puncak kesadaran seorang muslim itu adalah kesiapannya untuk berjihad, berjuang dengan jiwa, raga, harta, tahta. Wanita dijadikan, ya, modal perjuangan. Ya. Sekarang ditambah kuota. Oke, baik. Inna rabbaka, sesungguhnya Rabbmu, huwa yafsilu, dia memberikan keputusan. Fasal itu batas. Oh ini bagian sini, bagian sini.
Jadi kemudian ini juga dipakai untuk arti ruangan-ruangan kelas itu fasel, karena ada sekat-sekat. Bainahum di antara mereka yaumal kiamati pada hari kiamat, dimakan fiyaktalifu terhadap apa yang mereka perselisihkan di dalamnya. Tentang apa yang perselisihkan? Tentang agama, benar, tentang keyakinan yang beda-beda, yang setiap orang ngaku paling benar. Terus jurinya siapa? Ya ngaku benar ya benar, oke, kan cuma satu. Ya, cuman nanti yang benar yang mana? Nah, itu Allah yang akan memutuskan. Siapakah kelompok beragama yang benar sejak awal kehidupan di bumi ini hingga kini, bahkan hingga hari kiamat Allah hanya menurunkan satu ajaran yaitu tauhid dan satu agama yaitu Islam. Ajaran dan agama itulah yang dibawa oleh para nabi dan rasul dari yang pertama hingga yang terakhir. Agamanya Nabi Isa apa? Islam. Agamanya Nabi Musa ya Islam. Tidak Yahudi. Isa juga Islam bukan. Nasrani itu mengacu kaum, ya, mengacu kaum yang tinggal di Nasirah. Nasirah itu kampungnya Nazaret kalau orang Kristen. Allah berfirman bahwa arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidaklah kami mengutus sebelummu seorang rasul kecuali kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan kecuali aku. Semuanya membawa prinsip tauhid dan mengajak manusia menyembahnya kepada Allah. Dan tentang agama Allah katakan Islam, ya. Kalau diartikan yang terlebih itu begini, sesungguhnya agama itu bagi Allah hanya Islam. Berarti yang tidak Islam bukan agama. Agama itu ada Islam. Jadi yang lain ya bukan agama, cuma dianggap agama. Karena nanti mereka punya Tuhan, aslinya bukan Tuhan tapi dianggap Tuhan. Yang dilakukan aturannya dianggap agama pada Tuhan. Namun dalam perjalanannya seiring dengan berjalannya waktu dan penyebaran Rasul ke seluruh penjuru dunia serta semakin jauhnya cara antara wafatnya Rasul terakhir dengan generasi manusia yang ada, maka terjadilah distorsi, ya ini ya. Dan muncullah agama-agama yang menyempal dan menyimpang dari aslinya, atau muncullah hal-hal yang dianggap agama padahal itu sempalan dari aslinya yaitu Islam. Ya. Ayat ini menjelaskan bahwa semuanya Allah akan memberi keputusan atas segala perselisihan dan pertentangan dalam agama antara manusia nanti di hari kiamat. Ya. Jadi memang ya, sekarang ya, kita tidak bisa. Memang semuanya mengklaim benar, ya, bahkan kita dianggap ya, sesat, ya. Atau yang hilang dari berubah-ubah yang ada, gitu ya. Ya. Jadi kalau kita masuk agama mereka dianggap kembali ke jalan yang benar, gitu. Nah, begitu juga yang kita yakini tentu ini yang benar menurut kita, ya, bahwa semuanya menyimpang. Nabi menggambarkan perjalanan beragama itu seperti garis lurus. Ya, inilah agama yang lurus. Kalau menggaris di tanah itu. Nah, ada yang belok kiri kanan, kayak seperti duri kanan. Nah, Nabi mengingatkan agar kita tetap berjalan di jalan yang lurus ini. Makanya doanya juga ihdinas siratal mustaqim. Nah, yang ke kanan kiri itu ada agama banyak sekali macam-macam. Ya. Ada agama ini, agama itu, bahkan agama yang muncul di daerah-daerah ada agama Kangkul, ada agama Jawa dan sebagainya. Ya.
Secara sederhana dapat dipahami bahwa di antara sekian banyak agama sepalan dan firqah itu ya kelompok-kelompok ya. Mungkin ngakunya juga Islam. Tapi ya banyak yang menyimpang ya. Karena dulu Nasrani itu ya Islam itu kan Islam. Yahudi juga Islam. Ya, kemudian begitu. Secara sederhana tentu yang benar adalah yang paling sesuai dengan aslinya. Aslinya itu ya yang dibawa oleh Nabi. Maka Nabi mengatakan ketika ditanya tentang firqah najiyah, kelompok beragama yang benar, beliau menjawab, makana mereka yang benar itu adalah makana ala mithli ma'ana alaih. Ya. Mereka adalah golongan yang mana aku dan para sahabatku itu berada padanya. Artinya yang benar yang persisnya dengan Nabi dan sahabat. Jangan malah lebih benar daripada Nabi. Itu aneh itu ya. Ya, jadi malah mengolok-olok Nabi ya, karena orang Arab. Karena itu Rasulullah berpesan, fa innahu man ya'is minkum fasayarallahu khilafan. Di antara kalian yang hidup nanti akan melihat banyak perbedaan. Ya, banyak kelompok-kelompok. Fa'alaikum, maka kan di saat itu fa'alaikum bisunnati, maka hendaklah kalian berpegang teguh pada sunnahku. Sunnah itu bisa berarti sunnah lawannya wajib, tapi sunnah di sini adalah jalan ini. Apa yang dijalani oleh Nabi. Ya. Karena sunnah itu, sunnah itu artinya berjalan, sunnah itu. Dengan jalan hidupnya Nabi dan juga jalan hidupnya para sahabat, pimpinannya adalah ulama rasyidin. Abdu 'alaiha, gigitlah. Bukan, digigitlah dengan gigi geraham, nawajil gigi geraham. Ya. Artinya dengan pegangan yang kuat. Wa iyyakum muhdatsatil umur, dan jangan ngada-ngada. Jangan ngarang-ngarang di dalam agama itu. Yang disebut dengan jadi yang banyak ngarangnya, banyak bedanya, banyak menyimpangnya, itu nanti jadi agama baru. Ya. Bikin tafsir yang sendiri. Baik, awalam yahdi, dan apakah tidak menjadi petunjuk lahum bagi mereka berapa banyak ahlakna kami telah membinasakan qablihim sebelum mereka minal quruni, dari banyak generasi ya, dari zaman dulu dan terus turun yang sunnah mereka berjalan di masa kinihim, di tempat-tempat tinggal mereka, tiba-tiba sebelumnya beraktivitas, tiba-tiba dalam hitungan detik nah jadi kuburan semua. Inna fi dzalika ayat, yang seperti itu adalah menjadi tanda kemampuan besaran kekuasaan Allah. Apalah ya, tidak apakah mereka tidak. Hukuman bagi orang-orang yang ingkar dan menentang ajaran para Rasulullah. Di ayat ini Allah memperingatkan orang-orang kafir musyrik Mekah yang selalu ingkar dan menentang seruan Nabi. Apakah mereka lupa dan tidak memperhatikan akibat yang diterima umat-umat terdahulu yang mendustakan tentang para Rasul yang diutus oleh mereka? Bukankah orang-orang musyrik sering melakukan perdagangan ke Syria, ke Yaman, ke Syria, ketemu bekas-bekas situs kehidupan orang-orang Samud, pengikutnya Nabi, bukan pengikut, umatnya maksudnya ya, pengikutnya sama. Kalau ke Yaman ketemu peninggalan kaum Ad, ya, pengikutnya umatnya Nabi Hud, sore yang tadi ya. Nah itu. Jadi mereka kan biasa rihlata syita'i was-sayf,
Itu ke Yaman atau ke Syam. Ke Syam lewatin Samud, ke Yaman lewatin Ad. Ya. Ke Mesir ada ya, piramid Firaun. Ya. Melihat bekas-bekas negeri kaum Ad, Samud, Lut, Aika dan sebagainya telah hancur akibat tindakan mereka yang mendustakan para rasul. Senada dengan ini Allah juga berfirman, "Faqa'i min qaryatin ahlaknaha wa hiya zalimatun fa hiya khawiyatun 'ala urushiha wa bi'rin mu'attalatin wa qasrin masyhur." Ya, ini ya bekas-bekas. Semuanya dulu pernah jaya, bahkan lebih hebat. Mereka memiliki keunggulan dalam teknologi luar biasa, memiliki kemampuan membangun bangunan yang tinggi. Tapi begitu mereka durhaka, habis. Fandur kaifa kana aqibatu amrihim anna damarnahu wa qawmahum ajma'in. Kalau ente juga begitu nanti sama. Makanya ya, awalam yaro, apakah mereka tidak memperhatikan anna nasukul ma, bahwa sebenarnya kami menggiring air. Masuk itu kalau mobil menyopir, kalau pesawat ya memiloti, ya. Kalau air ya mengalirkan, menggiring, menjalankan air ilal ardi, ke bumi al-juruziyah takus. Air kok bisa digiring ya, padahal aslinya kan di bawah, tapi bisa ke atas. Itu Allah punya cara. Panufriju, maka kami tumbuhkan zara'an dengan air itu, zara'an tanaman takulu, yang makan dari tanaman itu an'amu, hewan, wakusu, bahkan itu makan. Bahkan yang makan tanaman yang dimakan juga semua. Binatangnya, tanamannya dimakan, binatangnya dimakan juga semuanya. Jadi pemakan semuanya. Afala yubsirun, maka tidaklah mereka memperhatikan. Artinya ini menjadi bukti-bukti kebesaran kekuasaan Allah untuk membuat, terutama untuk meyakinkan orang-orang kafir musyrik terkait dengan hari kebangkitan. Ayat ini ditujukan kepada orang kafir yang tetap tidak mempercayai adanya hari kebangkitan. Maka Allah arahkan pandangan mereka kepada sesuatu yang terjadi di sekitar mereka, yaitu perjalanan air yang digiring dari sumbernya, yaitu lautan, danau, dan sungai, naik ke langit lalu mengarah ke berbagai penjuru, kemudian turun menyirami tanah subur, tumbuh tanaman bermanfaat, mereka makan, mereka minum, binatangnya juga. Ya. Sebuah proses dan siklus yang rumit yang tidak mampu dilakukan kecuali Tuhan pencipta. Dialah Allah, dialah yang mampu membuat seluruh sistem yang berjalan di alam semesta ini, termasuk siklus air, sungguh sangat mudah baginya untuk membangkitkan manusia-manusia telah mati nanti dalam kehidupan di akhirat. Tidak ada yang sulit baginya, dan jika menghendaki cukuplah baginya mengatakan kun fayakun. Ya, nggak bisa habis. Sekalian ya, ini 2 menit ini. Wayakuluna, dan mereka berkata, mata hadal fatku, kapatkah kemenangan ini datang? Ya, in kuntum shodiqin, jika kalian benar. Ini adalah kata-kata orang kafir kepada orang beriman yang mengingatkan orang kafir itu, ya, kalian boleh jingkrak-jingkrak sekarang, itu nanti kalau di akhirat kita yang akan dimenangkan oleh Allah itu. Qul, katakanlah Nabi Muhammad terhadap orang-orang yang ngomong itu atau yang bertanya itu, yaumal fathi, pada hari kemenangan, hari akhirat nanti, di mana orang beriman semuanya dimenangkan, la yang fauladzina kafaru, orang-orang kafir seperti kalian itu tidak ada lagi manfaatnya kalau kalian baru sadar beriman, walau turun, dan tidak pula diberi tanggung. Ya, tidak. Kalau di dunia ada yang diberi tanggung, ya, maling apa ya, merampok itu nggak langsung mati, nggak langsung apa sakit, ditanggung. Diberi tanggung itu nggak langsung dihukum.
Tapi kalau di akhirat nggak ada tanggung-tanggung. Ya, neraka di depan. Orang-orang kafir mencemooh berita tentang kehidupan akhirat. Pertanyaan tersebut disampaikan oleh orang-orang kafir musyrik dengan ada mencemooh dan nyinyir kepada para sahabat Nabi sebagaimana dipuji oleh Imam Asy-Syi'bi. Baca sedikit. Itu yang tadi disampaikan. Ya. Maka kepada orang-orang kafir yang dengan segala pendekatan dalam Nabi, mereka bahkan semakin menentang, semakin kurang ajar, semakin menghabiskan energi lah itu kalau diurusi habisin waktu ya. Maka perintahnya fa'arid anhum, berpalinglah dari mereka, wantadir, dan tunggulah. Inna muntadir, mereka juga menunggu ya, saling menunggu bagaimana kalau kita bilang tunggu tanggal main ya, artinya ini kan saling ini kan ya, salingnya ya, ini merasa hebat ya. Orang beriman juga meyakini kebenarannya, tapi orang kafir itu juga merasa benar apa sikap dan perilakunya. Maka berpaling dari orang kafir. Karena orang-orang musyrik tetap ingkar, bahkan telah mulai menantang dan menyakiti kaum muslimin, maka Allah memerintahkan agar Rasul dan kaum muslimin berpaling dari mereka serta tidak mengirukan mereka lagi. Sikap membiarkan dan tidak mengirukan kelompok manusia tertentu biasa dilakukan dalam dakwah setelah berbagai usaha mendakwah mereka tidak membuahkan hasil. Sebaliknya itu semakin memancing penentangan, maka di saat itu fokus dakwah diarahkan kepada kelompok manusia yang lain yang lebih besar kemungkinannya untuk belum dakwah, untuk menerima dakwah. Itu jangan terlalu dipikir, udah biarin aja. Sementara kelompok-kelompok pembangkang dan penentang dipasang dakwah agar biaya menyelesaikannya. Itu fantasi, udah tunggu aja. Jadi kalau terlalu dipertentengin gitu ya, itu ngabisin energi. Kalau dakwah ini kan ujungnya banyak. Ya, udah yang begitu biarin, nanti Allah yang kasih menyelesaikan gitu ya. Baik para jamaah sekalian, baik, semoga apa yang kita kaji, kita pelajari terus bisa memberikan pencerahan, penguatan dalam tema kita, semangat dalam masalah kita, dan semoga ilmu yang kita belajar bermanfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.